Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang keilmuan terintegrasi. Adapun anggota kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Novi Puji Astuti, yang kedua ada Nur Nisa, dan yang ketiga ada Himatul Abidah. Dalam tema keilmuan terintegrasi ini, kita akan membahas dua subbab. Yang pertama ada pengertian ilmu pengetahuan terintegrasi, dan yang kedua ada contoh sains Islam dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu pengetahuan terintegrasi. Nah, menurut sains agama, integrasi itu diartikan sebagai usaha untuk menghubungkan sains dan agama. Namun, antara sains dan agama itu tidak dapat dicampur adukan karena mereka itu memiliki identitas yang tidak semestinya dihilangkan. Nah, biasanya integrasi di sini yang sangat penting itu dinamakan dengan integrasi konstruktif. Karena integrasi konstruktif ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghasilkan kontribusi baru dalam sains dan agama ketika keduanya itu dipadukan. Nah, integrasi ilmu sendiri dia bukan hanya menggabungkan ilmu, tetapi dia juga menyatukan antara wahyu Tuhan dengan pemikiran manusia. Nah, sehingga akan terbentuk prinsip keilmuan yang tidak menyisihkan Tuhan dan juga tidak menyisihkan ilmu yang berasal dari pemikiran manusia itu sendiri. Kemudian, secara epistemologi, integrasi antara sains dan agama atau agama Islam ini didasarkan pada tauhid, sehingga ilmu pengetahuannya itu berkaitan dengan konsep tauhid. Bagaimana sih pandangan antara sains dan agama? Nah, konsep integrasi antara sains dan agama dalam peradaban Islam itu dipandang sebagai tradisi yang ilmiah serta intelektual yang selalu berupaya untuk menerapkan metode apa yang cocok atau metode apa yang berbeda yang digunakan pada subjek yang sedang dipelajarinya. Nah, para ilmuwan muslim itu telah menggunakan setiap metodenya itu untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari cara rasionalisasi, interpretasi, dan observasi hingga eksperimen. Nah, dalam ilmu pengetahuan dan agama ini memiliki kesamaan, yaitu dalam perspektif sosialnya. Integrasi antara sains dan agama terbagi menjadi dua, yaitu integrasi ontologis dan integrasi aksiologi. Ontologi yaitu sebuah filsafat yang membahas mengenai hakikat yang ada, termasuk di dalamnya mengenai ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan merupakan hal yang secara hakikinya dipercaya sebagai pusat ilmu pengetahuan diperoleh. Agama sebagai sumber ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengaplikasikan sesuatu yang ada dalam ajaran agama. Kemudian yang kedua yaitu integrasi aksiologi. Aksiologi ini berkaitan dengan tujuan dari pengembangan keilmuan dan aplikasinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Ilmu dan teknologi menjadi sebuah alat yang penting dalam langkah pembangunan untuk usaha mewujudkan kebaikan hidup manusia. Contoh sains Islam dari ayat-ayat Al-Quran. Islam mengartikan hakikat ilmu bukan hanya terkait mencari ketepatan berdasarkan pengetahuan ilmiah saja, karena dalam Islam, ilmu dapat digunakan sebagai media dalam mencari tanda-tanda keesaan Allah, kebajikan, dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, sains dipahami sebagai suatu ilmu yang memiliki keterkaitan erat dengan waktu yang telah ditetapkan. Melalui ajarannya, Islam memperlihatkan adanya hubungan antara sains maupun teknologi. Implementasinya dapat dilihat melalui penunaian ibadah haji, membutuhkan adanya transportasi saat hendak pergi maupun pulang. Selain itu,
Jika terdapat seorang individu yang ingin berdakwah dan kebetulan masjid yang ingin didatanginya cukup jauh, maka transportasi berguna sebagai media penunjang dalam pelaksanaan dakwah. Contoh sains Islam dari ayat-ayat Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Berdasarkan pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, menunjukkan bahwa Allah telah memberikan petunjuk secara ilmiah untuk manusia agar dapat menjelajahi luar angkasa. Dalam menjelajahi luar angkasa disebutkan bahwa perlu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Ayat tersebut selaras dengan keadaan saat ini, bahwa banyak sekali ahli yang telah menemukan alat transportasi untuk sampai ke luar angkasa. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa manusia telah berhasil dalam memperkembangkan ilmu sains yang dimilikinya dan memiliki tujuan untuk menciptakan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu contoh sains Islam dari hadis. Yang pertama mengenai berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Implementasi pertama adalah saat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh agar berbaring ke sebelah kanan saat tidur. Hal tersebut sesuai dengan hadis di bawah ini, yaitu Tsumatoji ala syikikal aiman, di mana artinya berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jika dibuktikan melalui ilmu sains, tidur dengan berbaring di atas rusuk sebelah kanan merupakan posisi terbaik, karena dalam posisi tersebut tidak akan memberikan penekanan yang besar terhadap jantung. Selain itu, jika melihat dari kacamata medis, tidur dengan berbaring di atas rusuk sebelah kanan memberikan kemudahan bagi proses pembuangan sekresi mukus pada bronkiolus respiratorius kiri, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Kemudian yang kedua yaitu mengenai larangan memakan binatang buas yang memiliki taring. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata sebagai berikut, Rasulullah SAW melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hadis tersebut sesuai dengan fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa kita manusia memakan binatang buas yang mempunyai taring, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mereka memakan hewan yang belum disembelih. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kesehatan, karena pada dasarnya jika hewan tidak disembelih, maka akan menyebabkan penyakit akibat virus melalui penularan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai anjuran tidur siang. Terdapat sebuah hadis yang memberikan anjuran tidur siang bagi manusia, yaitu sebagai berikut, qilu fa inna syayatina la taqilu, yang artinya tidurlah qailullah atau tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Hadis riwayat Abu Nuaim. Berdasarkan ilmu sains, jika seseorang telah beraktivitas dan bekerja selama 7 jam lamanya, hal tersebut akan menimbulkan rendahnya konsentrasi. Namun, jika melaksanakan tidur siang, maka akan memberikan kebugaran terhadap tubuh dan dapat mengoptimalkan sistem otot manusia. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.